Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah pemerintah Kota Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru. Video viral di media sosial saat pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut. Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah. Ini udah lama kan kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 13 tua pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih, Pak. Lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara. Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat bersenggolan dengan pemotor lain, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun pasca kecelakaan beruntun di Simpang 3 Ngujang, Tulung Agung, Sabtu siang. Minibus yang membawa 2 penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulung Agung. Akibatnya minibus yang berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulung Agung Kediri. 8 penumpangnya mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulung Agung. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Jalan Raya Kali Abang Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Korban pria 21 tahun ini menderita luka parah di bagian kepala. Sementara pengendara motor yang diduga bersenggolan dengan korban melarikan diri. Saksi menyebut saat kejadian korban melaju dari arah Paku menuju Pondok Ungu. Korban diketahui berada di sisi truk kontainer saat hendak menyalip. Pada saat bersamaan, motor lain di belakang korban diduga bersenggolan dengan stang motor korban hingga korban pun terjatuh. Naas korban jatuh ke arah bawah truk kontainer yang melaju di sampingnya. Korban kemudian terlindas dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi lantas melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kali Abang Bungur sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi hingga kini masih menyelidiki pengendara motor yang diduga memicu tewasnya korban. Di lokasi berbeda, seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di badan jalan di Jalan Raya Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala.
sementara warga sekitar membantu evakuasi motor korban yang tersangkut di bagian belakang truk. Menurut keterangan pengemudi truk dalam kondisi terparkir lantaran menunggu jadwal bongkar muat barang sebelum akhirnya ditabrak korban yang datang dari arah selatan Trawas menuju Pungging. Katanya Pak TNS batas muatnya jam 2 katanya gitu. Akhirnya? Mulai besok muatnya besok jam 7. Udah lama parkir di sini, Pak? Enggak terlalu lama, Pak. Tadi ditabrak apa ini tadi, Pak? Yap. Ditabrak apa? Ditabrak sepeda motor ini, iya. Petugas Satlantas Polres Mojokerto yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti serta meminta keterangan saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari 1 menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jarak hanya beberapa meter dari sepeda motor. Di sini, pasang-pasang banner ini, lalu udah beres banner ini, parapotnya belum diberesin di atas tank motor, joknya belum ke bawah semua, belum dikuncikan. Udah beres ini, saya kesana ke belakang, ngalihin dia mainan anak-anak, kedengaran begitu kejadiannya setengah 1. Pak, kalau kuncinya waktu itu masih nempel kan ada perabot, belum dijepretin itu. Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Paseh. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian. CCTV merekam aksi seorang pencuri masuk ke rumah warga di Kampung Kamansari, Desa Lewi Limus, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 Agustus lalu sekitar pukul 8 malam. Pelaku yang masuk kamar memakai jaket dan topi, ia pun menggunakan masker. Menurut keterangan menantu korban pada Sabtu, pelaku diduga masuk rumah dengan cara menerobos pinggir pagar lalu memanjat tembok rumah. Setelah itu pelaku merusak jendela samping untuk bisa masuk ke area dalam. Saat pelaku sedang melancarkan aksinya, ibu mertua korban sedang istirahat. Pelaku kabur dan membawa CCTV saat mengetahui ada penghuni rumah. Karena sudah 2 kali kemasukan maling, korban pun melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Cikande. Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan pada Jumat dini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 lokasi pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar Rp1 juta per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk pemuat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. 1 diantaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update akan kita sampaikan lebih lanjut. Total kerugian dari 17 lokasi diperkirakan mencapai Rp432 juta. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebanyak 76 siswa-siswi Paskibraka dari 38 provinsi pada 11 Agustus nanti akan mulai berlatih di Istana Negara. Kita akan lihat wajah-wajahnya, namun informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.